Halo guys, kita lanjut pada hari kedua setelah Luoli dan yang lainnya memasuki gerbang surga utara untuk berlatih dan berkultivasi. Di bawah bimbingan naga laut utara, Mu Chen menuju ke tempat yang tidak asing, namun membuat kulit kepalanya sedikit berubah, mati rasa. Tempat ini adalah tingkat terakhir dari wilayah petir Akademi Spiritual Surga Utara. Lautan petir yang luas dan tak terbatas menempati cakrawala di dalam ruang hitam ini. Dengan sekali pandang, seseorang tidak akan bisa melihat ujungnya. Saat bergejolak dan melonjak, petir hitam surgawi seperti naga mara raksasa akan mengaum dari lautan petir dengan tepukan guntur yang menakjubkan yang akan menyebabkan ruang bahkan bergetar dan bergetar. Kekuatan wilayah ini sangat menakutkan. Berdiri di tingkat terakhir wilayah petir, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat lautan petir yang hitam legam di depannya. Meskipun dia telah memasukinya sekali sebelumnya, melihatnya masih menyebabkan jantungnya berdebar. Warna hitam legam yang murni memberikan perasaan yang sangat tertekan kepada orang-orang yang melihatnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan dimakan saat memasukinya. Laut Utara Senior, bagaimana kita akan berlatih, melihat sungai petir turun dari tengah lautan petir? Mu Chen tidak bisa menahan menamparkan bibirnya, sebelum dengan hati-hati berbicara. Naga Laut Utara mengelus kepalanya yang botak dan tidak berambut, menyebabkan penampilannya terlihat sangat lucu. Tampak tidak sedikit pun seperti pelindung akademi besar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Menembak memelototi Mu Chen, dia meringkuk bibirnya saat dia bertanya, "Bagaimana pelatihanmu dalam fisik Dewa Petir?" "Fisik petir rune Diplo," Mu Chen menjawab dengan jujur. Mendengar itu, alis naga Laut Utara berkedut sebelum menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sambil berkata, "Itu tidak buruk. Namun, mulai sekarang hingga akhir periode waktu ini, Anda harus mengolah fisik Dewa Petir Anda menjadi fisik petir kuadra rune." Mendengar itu, Mu Chen langsung terkejut. Penyempurnaan tubuh seni spiritual tingkat dewa sudah sulit untuk dikultivasikan, dengan fisik Dewa Petir menjadi salah satu yang paling menonjol di antara yang lainnya, yang membuat budidaya itu semakin sulit. Demi mendapatkan Diplo Rune Lightning fisiknya, dia telah menghabiskan berapa banyak darah dan usaha yang dia tahu. Ingin membiarkannya melompat ke fisik petir kuadra rune, seberapa sulitkah itu? Selanjutnya, kamu akan masuk ke sana dan berkultivasi untukku, dan kamu tidak diizinkan keluar. Naga Laut Utara menunjuk ke arah lautan petir hitam legam yang melayang melintasi angkasa. Sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh, selain itu, Anda tidak diizinkan menggunakan racun petir hitam surgawi untuk menutupi fluktuasi energi spiritual Anda. Mu Chen segera dikejutkan oleh kata-kata itu, sementara kulit kepalanya mulai mati rasa. Setelah mengujinya sebelumnya, dia tahu betapa menakutkannya lautan petir itu. Sebelumnya, ketika dia masuk, dia sepenuhnya mengandalkan racun petir hitam surgawi untuk menutupi auranya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa tetap aman tanpa hambatan. Namun, sekarang, naga Laut Utara tidak mengizinkannya untuk menutupi auranya. Bukankah itu akan menyebabkan serangan merajalela dari petir hitam surgawi yang tak terhitung jumlahnya saat dia masuk? Meskipun kekuatannya telah tumbuh sedikit sejak saat itu, dibandingkan dengan petir hitam surgawi yang menakutkan, itu masih tidak dianggap sebagai apapun. Lebih jauh lagi, dia dapat dengan jelas mengingat bahwa masih ada roh petir yang menakutkan yang hadir di dalam lautan petir, keberadaan yang menakutkan yang bahkan naga Laut Utara dianggap merepotkan. Bagaimana jika benda itu dengan santai mengirimkan serangan padanya? Pada saat itu, mungkin sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Ada untayan energi petir hitam surgawi yang tak terhitung jumlahnya di dalam lautan petir ini, dan tidak ada yang lebih cocok untuk meredam fisik Dewa Petirmu selain itu. Selanjutnya, petir hitam surgawi juga mengandung energi. Selama Anda mampu menanggungnya, itu akan memiliki manfaat besar untuk kultivasi Anda. Tidak menjadi sedikit lebih lemah daripada berkultivasi di gerbang surga utara. Naga Laut Utara menjawab dengan malas, "Tentu saja, jika kamu takut, kita dapat memilih metode normal. Namun, ketika pelatihan setengah tahun berakhir, ketika Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya keluar, mereka akan membuat Anda tertinggal jauh." Didorong oleh kata-kata itu, Mu Chen tertawa sambil menggelengkan kepalanya, tidak berencana untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Kalau begitu, mari kita mulai." "Begitulah," jawab naga Laut Utara, menganggukkan kepalanya, "Jangan khawatir tentang roh petir itu, aku sudah menyegelnya,
terserah Anda untuk berguling-guling di lautan petir, selama Anda bisa menanggungnya. Setelah bergumam sejenak, naga laut utara mengepalkan tangannya yang layu, menyebabkan cahaya petir hitam mengembun di telapak tangannya. Detik berikutnya, itu berubah menjadi slip batu giok hitam yang berkilauan dengan cahaya kilat. Dengan jentikan, dia mengirimnya terbang ke arah Mu Chen, yang dengan cepat menangkapnya. Melihatnya dengan ragu, dia melihat 3 kata kuno yang diringkas dari kilat yang ada di permukaan slip hitam. Teknik pengendalian petir, teknik pengendalian petir. Mu Chen dengan kosong menatapnya saat dia bertanya dengan ragu, apakah ini seni spiritual tingkat dewa yang ofensif? Seni spiritual tingkat dewa. Mendengar itu, naga laut utara mencibir saat dia menjawab, bocah bodoh, ini bukan seni spiritual tingkat dewa, tetapi teknik surgawi. Teknik surgawi. Mendengar itu, kejutan langsung mengguncang pikiran Mu Chen. Di dalam langit dan bumi, ada banyak sekali hal yang tidak terduga, dengan seni spiritual tingkat dewa menjadi salah satunya. Adapun apa yang disebut teknik surgawi, mereka sangat misterius dan mendalam. Dikatakan bahwa ada berbagai macam energi misterius di langit dan bumi. Begitu mereka dibentuk dan diaktifkan, mereka akan meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Keterampilan akrab yang mampu melakukan ini dikenal sebagai teknik surgawi. Namun, teknik surgawi memiliki kondisi yang sangat keras untuk berkultivasi di dalamnya. Selain itu, memonik mereka sangat langka. Mereka adalah hal-hal yang akan memiliki nilai yang cukup besar, bahkan di mata para ahli ranah sovereign. Di masa lalu, Mu Chen hanya samar-samar mendengar tentang mereka. Namun, dia belum pernah melihat teknik surgawi secara langsung, bahkan tidak ada yang ditampilkan di aula nilai spiritual. Namun, hal di depan matanya yang diberikan kepadanya oleh naga laut utara tidak terduga adalah teknik surgawi. Secara umum, teknik surgawi adalah hal-hal yang hanya ahli ranah sovereign yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Namun, teknik pengendalian petir ini memiliki asal-usul dengan fisik dewa petir yang sedang Anda kembangkan. Selama Anda dapat merasakan arti sebenarnya dari kilat dan guntur, Anda akan berhasil mengolahnya. Saat Anda melawan musuh, dengan pikiran, Anda akan mampu menarik kilat dan guntur dengan kekuatan yang luar biasa. Naga Laut Utara perlahan menjawab. Menarik kilat dan guntur, mata Mu Chen penuh dengan kejutan dan kekaguman. Ini adalah teknik surgawi, itu benar-benar hebat. Ada beberapa seni spiritual tingkat dewa khusus yang juga mampu membentuk kilat dan guntur untuk menyerang musuh seseorang. Namun, Mu Chen tahu bahwa jenis petir dan guntur tidak murni. Dengan sebagian besar dari mereka terbentuk dari energi spiritual kental, mereka bukan petir murni dan guntur dari langit dan bumi. Namun, apa yang disebut teknik pengendalian petir, mampu mencapai ini. Dari titik ini, teknik surgawi ini benar-benar jauh lebih misterius dan mendalam daripada seni spiritual tingkat dewa. Sangat sulit untuk mengolah teknik surgawi ini, sebaiknya Anda memahaminya dengan benar ketika Anda berkultivasi di dalam lautan petir, kata naga laut utara sambil memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Penampilannya yang malas tidak menunjukkan satupun tanda ingin memberikan penjelasan terperinci kepada Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam ketidakberdayaan saat dia menyimpan teknik pengendalian petir. Mengangkat kepalanya untuk melihat lautan petir yang hitam legam, dia menarik napas dalam-dalam saat tatapannya mulai perlahan menjadi dingin. Karena dia telah memutuskan untuk datang ke sini untuk menerima pelatihan khusus, dia secara alami tidak akan mundur atau mundur. Ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar akan membutuhkan investasi yang sesuai. Kekuatan yang datang tanpa usaha bukanlah sesuatu yang disukai Mu Chen, karena itu tidak dapat diandalkan. Jika kamu benar-benar tidak dapat menahannya di dalam lautan petir, keluarkan saja lotus dewa petir, itu akan melindungimu, naga laut utara perlahan berkata. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Mu Chen menghentakkan kakinya, menembak melintasi cakrawala seperti peng, energi spiritual tanpa batas beredar dan melindungi tubuhnya. Dengan cahaya petir berkilauan di sekujur tubuhnya. Jelas, bahkan fisik dewa petirnya telah diaktifkan. Lautan petir di depannya adalah tempat di mana kematian akan terjadi 9 dari 10 kali. Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berhati-hati dan waspada. Petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melolong di tepi lautan petir, muncul seolah-olah mereka telah mendeteksi pendekatan Mu Chen. Seketika, guntur bergema,
dengan sambaran petir menutupi bumi dan menyembunyikan langit sebelum menyerang tubuh yang terakhir. Busur petir meledak di tubuh Mu Chen saat jubah yang dia kenakan langsung berubah menjadi abu. Rasa sakit yang hebat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun demikian, tidak ada perubahan yang terjadi pada ekspresinya. Lagi pula, dia dapat dianggap memiliki beberapa pencapaian dalam fisik dewa petirnya. Dia benar-benar mampu menahan petir hitam surgawi di pinggiran. Namun demikian, Mu Chen tidak memiliki penghinaan atau penghinaan terhadap baut-baut itu karena dia tahu bahwa petir hitam surgawi yang benar-benar menakutkan tersembunyi di dalam lautan petir. Dibandingkan dengan itu, petir hitam surgawi di luar bahkan tidak layak untuk dilihat. Mu Chen menuju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, mendekati lautan petir hitam legam dalam sekejap mata, melihat ke arah kegelapan yang mendebarkan hati yang ada di hadapannya. Mu Chen menghela napas dalam-dalam, sebelum menginjak udara, dengan plop, tubuhnya bergegas langsung ke lautan petir. Setelah bergegas masuk, Mu Chen bisa segera merasakan energi petir yang merajalela dengan gila-gilaan memancar. Selama waktu sebelumnya dia di sini, dia mengandalkan racun petir hitam surgawi untuk menutupi dirinya, yang menyebabkan lautan petir tidak memperlakukannya sebagai apapun. Namun, setelah bergegas masuk tanpa perlindungan apapun, dia akhirnya tahu kekuatan luar biasa apa yang disembunyikan oleh lautan petir ini. Energi spiritual tanpa batas tanpa henti menyembur keluar dari tubuh Mu Chen, melawan korosi energi petir. Setelah memasuki lebih dari 1000 meter, dia mulai memperlambat kecepatannya. Sambil duduk, dua tanda petir berkilauan di dadanya, sementara busur petir hitam melompati permukaan tubuhnya. Energi spiritual tanpa batas berkobar dan bangkit di sekitar tubuhnya, memaksa cairan petir hitam menjauh darinya, menciptakan ruang selebar 1 meter di sekelilingnya. Duduk di sana, dia bisa melihat sambaran petir hitam surgawi yang muncul mirip dengan naga raksasa yang menggeliat dan menggeliat di dalam lautan petir yang hitam pekat, masing-masing mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Waktunya untuk memulai, Mu Chen bergumam, sementara bayangan ganas muncul di dalam pupil hitamnya. Sekarang, semua orang sedang membuat persiapan untuk turnamen Akademi Spiritual Besar setengah tahun dari sekarang. Meskipun dia tidak memasuki gerbang surga utara, dia tahu bahwa pelatihan dan kultivasi di dalam sana akan memiliki bahaya yang cukup besar. Karena semua orang mempertaruhkan hidup mereka untuk berlatih dan berkultivasi, dia juga harus berusaha di sini. Setengah tahun ini adalah di mana perubahan akan sangat besar. Demi turnamen Akademi Spiritual Besar, berbagai akademi spiritual besar akan menggunakan berbagai macam metode untuk meningkatkan kekuatan siswa elit mereka. Setengah tahun dari sekarang, kekuatan semua orang akan meningkat dengan pesat. Jika dia masih merasa sangat puas diri dengan mengalahkan Mo Xingtian, dia mungkin mengubah semua harapan yang dimiliki Akademi Spiritual Surga Utara untuknya menjadi buih dan bayangan. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menatap baut seperti naga raksasa dari petir hitam surgawi. Detik berikutnya, raungan yang dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya. Datang, biarkan aku melihat betapa menakutkannya kalian semua. Energi spiritual yang tak terbatas dan mengesankan meledak dari tubuhnya. Ketika energi spiritualnya meletus, itu benar-benar memicu lautan petir. Suara gemuruh meletus dari baut raksasa petir hitam surgawi saat mereka membelah lautan petir, sebelum mulai bergemuruh dengan marah ke arah orang asing yang hadir di sini. Gemuruh guntur yang menakutkan bergema di dalam lautan petir yang hitam legam saat sambaran petir raksasa sepanjang 100 meter dari Divine Black Lightning dengan marah melesat. Saat cairan petir berkobar, jalur raksasa dibuat di dalamnya, seperti ular piton raksasa yang ganas. Sambaran petir hitam surgawi dengan marah menghantam tubuh tidak penting dari sosok yang ada di dalam lautan petir. Cairan petir dalam radius 100 meter di sekitar sosok itu terhempas. Dengan sosok kecil itu terlempar ke belakang ribuan meter, busur petir dengan gila-gilaan menari-nari di sekujur tubuhnya, sementara rasa manis muncul dari tenggorokannya saat seteguk darah menyembur keluar tak terkendali, sebelum diubah menjadi nihil oleh cairan petir. Mencengkeram dadanya, wajah Mu Chen telah berubah sedikit pucat, sementara gemetar samar dan singkat mengguncang seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyiksa bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya tampak seolah-olah ingin hancur, sementara tulang-tulangnya mengeluarkan perasaan seolah-olah telah hancur. Petir hitam surgawi ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika bukan karena pencapaian kecilnya dalam fisik dewa petirnya,
ditambah dengan dia memiliki sedikit perlawanan terhadap petir hitam surgawi, dia mungkin tidak akan hidup dari serangan itu. Mu Chen mengangkat tangannya yang gemetar untuk menyeka noda darah di sudut mulutnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan tindakan ini, gemuruh guntur bergema melintasi lautan petir sekali lagi saat sambaran petir besar lainnya dari Divine Black Lightning melesat, menyerang tubuhnya dengan kecepatan kilat. Sekali lagi, dia dikirim terbang ribuan meter ke belakang, noda darah di sudut mulutnya semakin tebal. Ada terlalu banyak baut petir hitam surgawi di dalam lautan petir. Mereka datang berturut-turut, tanpa henti. Serangan ganas seperti itu membuat orang hampir tidak bisa mengatur napas. Tubuh Mu Chen terus-menerus dikirim terbang kembali oleh serangan berturut-turut. Saat ini berlanjut, bayangan hitam samar bahkan muncul di tubuhnya karena kulitnya menjadi hitam hangus. Selanjutnya, di bawah kulit yang hangus, darah mulai merembes keluar dari pori-porinya. Jelas, isi perutnya telah dihancurkan menjadi tumpukan kekacauan oleh serangan berturut-turut dari petir hitam surgawi. Pada saat ini, Mu Chen dapat dengan tepat memahami betapa menakutkannya pelatihan khusus ini. Di bawah serangan berturut-turut dari petir hitam surgawi, Mu Chen bahkan samar-samar bisa merasakan perasaan bertemu dengan kematian. Pelatihan khusus ini harus diberi peringkat di tingkat neraka. Pemandangan yang terjadi sekarang sangat kejam. Namun, menghadapi serangan berturut-turut dan menyemburkan seteguk dan seteguk darah, mata Mu Chen jelas mulai perlahan berubah merah, sementara napasnya menjadi berat. Rasa sakit yang hebat menyiksa tubuhnya telah tumbuh begitu banyak sehingga membuatnya sedikit mati rasa. Perasaan bahagia yang tidak normal muncul ketika rasa sakit yang hebat telah mencapai batas ekstremnya mulai meningkat, sepotong demi sepotong, di dalam dirinya, menyebabkan alasannya diam-diam tenggelam. Di dunia ini, jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, seseorang harus membayar harga yang tidak terbayangkan oleh orang normal. Selama setahun terakhir, kekuatan Mu Chen telah maju dengan pesat, dengan orang normal hanya bisa mengamati kemajuan pesatnya. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Mu Chen harus membayar harga seperti itu hanya untuk memiliki kekuatan yang berkembang pesat. Dari waktu ke waktu, dia telah bersilang tangan dengan lawan yang kekuatannya melebihi kekuatannya. Dari waktu ke waktu, hidupnya melayang di gerbang kematian. Karena telah mengalami pertempuran dari waktu ke waktu dengan semua yang dia miliki, dia bisa berjalan jauh sampai sekarang. Semua kesulitan pahit itu dihancurkan olehnya. Bagaimana pelatihan khusus ini bisa membuatnya, Mu Chen, menyerah di sini? Potongan darah mulai merembes keluar dari mata Mu Chen saat dia menyeka noda darah di sudut mulutnya. Melihat baut raksasa petir hitam surgawi yang menembak dari jarak jauh, lolongan terdengar dari tenggorokannya. Di tubuhnya, tanda kilat berkilau saat dia tiba-tiba mengambil inisiatif dan bergegas ke depan. Seperti lalat capung yang berhadapan dengan pohon raksasa, dia dengan keras menabrak petir hitam surgawi. Sebuah ledakan raksasa bergema sebagai hamparan cairan petir menyapu tubuh Mu Chen dikirim terbang kembali sekali lagi. Di luar lautan petir, naga laut utara berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat sosok pemuda yang dikirim terbang kembali dan menyemburkan darah dari waktu ke waktu lagi, tidak ada sedikit pun emosi yang muncul di wajah kunonya. Namun demikian, sedikit fluktuasi hadir di matanya. Dari dia masuk sampai sekarang, Mu Chen sudah mengalami 18 baut petir hitam surgawi. Bahkan seseorang yang telah melewati kesengsaraan tubuh dagingnya akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan di bawah serangan tingkat seperti itu. Meskipun begitu, pemuda ini masih bertahan. Ketekunan dan keuletannya bahkan menyebabkan naga laut utara sedikit menganggukkan kepalanya. Memang, mampu membedakan dirinya di Akademi Spiritual Surga Utara pada tahun lalu, Mu Chen ini benar-benar memiliki kualitas penebusannya. Betapa gilanya anak muda, pelatihan khusus saya bukan untuk Anda kehilangan nyawa kecil Anda. Setelah melihat Mu Chen menanggung 5 baut lagi dari petir hitam surgawi, senyum tak berdaya akhirnya muncul di wajah naga laut utara. Pada saat ini, yang pertama seperti panah di ujung penerbangannya, jika dia terus memaksakan dirinya seperti ini, sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Dengan gerakan tubuhnya, naga laut utara menghilang dari tempat dia berdiri, muncul di saat berikutnya di depan Mu Chen. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menghancurkan dan menghilangkan baut-baut Divine Black Lightning yang meluncur sekali lagi.
Sambil tersenyum, dia berbicara, kamu bisa menahan lebih dari 20 baut Divine Black Lightning untuk pertama kalinya. Itu tidak terlalu buruk. Keluarkan Lotus Dewa Petir Anda dan pulihkan luka Anda sebelum melanjutkan. Pelatihan ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda capai hanya dengan berkonsentrasi dan melakukannya secara langsung. Anda harus terus menjadi lebih kuat di bawah temperamen ini. Dengan begitu, Anda akan dapat menanggung serangan berturut-turut. Petik 2. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum menyakitkan. Namun, tindakan menit seperti itu tampaknya menyebabkan semua otot di tubuhnya robek, dengan darah dan dagingnya tampak menyala. Namun demikian, dia mengangkat jarinya dan memanggil Lotus Dewa Petir. Sebelum merosot tanpa daya di atasnya, dadanya naik turun. Mengepalkan giginya, dia menahan rasa sakit yang menyiksa di dalam dirinya dan duduk. Pada saat ini, isi perutnya telah berubah menjadi tumpukan kekacauan oleh serangan dari petir hitam surgawi, sesuatu yang dia butuhkan untuk pulih secepat mungkin. Busur petir hitam menari-nari di permukaan tubuh Mu Chen saat potongan energi dari petir hitam surgawi terus-menerus dibor ke Mu Chen, meredam tubuh yang rusak itu. Meskipun rasa sakit yang hebat masih memancar ke seluruh tubuhnya, pada saat ini, Mu Chen samar-samar bisa melihat bahwa daging, tulang dan darah di mana rasa sakit yang hebat telah menyebar tampaknya telah berubah menjadi panas terik, sementara kekuatan mulai perlahan meningkat. Jelas, serangan-serangan gila sebelumnya tidak hanya memberinya rasa sakit dan cedera yang hebat. Tubuhnya perlahan tumbuh lebih tirani di bawah serangan-serangan gila. Meskipun tingkat peningkatannya sangat kecil, Mu Chen percaya bahwa jika ini terus menumpuk, akan ada saatnya dia akan mengalami perubahan kuantitatif pada tubuhnya. Pelatihan setengah tahun yang panjang baru saja dimulai sekarang. Duduk di Lotus Dewa Petir, Mu Chen membuka matanya kira-kira setengah jam kemudian, area hangus di tubuhnya terkelupas, memperlihatkan kulit putih bersih di bawahnya. Hanya saja, kulit putih dan putih itu tidak rapuh dan lemah karena mengandung kekuatan menakutkan di dalamnya. Mu Chen membersihkan noda darah di sudut mulutnya. Meskipun rasa sakit robek yang intens masih menyiksa bagian dalam tubuhnya, tidak ada satupun getaran yang terlihat di wajahnya saat dia dengan paksa menanggung semua itu. Gemetar dan bergoyang, dia berdiri dari teratai Dewa Petir, tanpa diduga ingin bertarung lagi dengan petir hitam surgawi. Melihatnya, naga Laut Utara mengerutkan kening saat dia berbicara, "Kamu bocah, bukankah kamu terlalu memaksakan diri? Ibumu bukan orang yang sederhana. Tidakkah dia akan membantumu sedikit? Dengan bantuannya, bagaimana pencapaianmu akan sekecil ini?" "Meskipun ibuku tidak sederhana, ayahku," jawab Mu Chen dengan suara lembut sambil tersenyum. Mendengar itu, naga Laut Utara menatap kosong ke arah Mu Chen, sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jadi seperti itu, status ibumu bukanlah hal yang baik untukmu." Dia sepertinya mengerti sesuatu, karena tatapan yang dia kirimkan ke Mu Chen sekarang memiliki desahan tambahan di dalamnya. Dengan karakter klan itu, mereka mungkin tidak bisa mentolerir anak kecil ini. Itu sebabnya ibunya tidak bisa tinggal di sisinya. Namun, aku sudah berjanji pada ayahku bahwa suatu hari, aku akan membawa ibuku kembali. Mu Chen berbicara dengan lambat. Mengangguk kepalanya, naga Laut Utara menjawab, "Untuk hal ini, seseorang sekuat ibumu tidak akan mampu mencapainya. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan kalian berdua." Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah lautan petir yang hitam legam, sementara senyum tampak muncul di wajahnya. "Karena itu masalahnya, aku harus menjadi lebih kuat dari ibuku, kuat sampai aku bisa mengatakan hal yang menghalangi kita untuk bersatu." Mengangkat kepalanya, Mu Chen merentangkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, dengan gerakan tubuhnya, dia langsung menembak. Saat tawanya bergema di lautan petir, energi spiritual meletus dari tubuhnya. Seketika, lautan petir mulai bergejolak saat sambaran petir Divine Black meluncur ke arahnya sekali lagi. Melihat sosok pemuda yang tinggi dan tampak lemah di kejauhan, senyum tipis muncul di wajah naga Laut Utara saat dia berpikir, ambisi anak kecil ini tidak rendah. Namun, klan itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditangani. Ditempatkan di dalam seluruh Great Thousand Worlds, mereka dianggap sebagai eksistensi besar. Namun demikian, siapa yang bisa memahami prestasi masa depan pemuda di hadapannya? Ini adalah dunia yang kabur, dengan energi spiritual yang hadir di dalamnya tak terbatas hingga tingkat yang tampaknya menakutkan. Konvergen di dunia ini,
Energi spiritual telah membentuk tekanan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, selain gunung dan bukit yang ada di dalam ruang ini, tanaman lain manapun akan tumbuh hingga ketinggian yang sangat pendek. Namun semuanya sangat tahan banting. Udara yang ada di sini tampaknya 100 kali lebih berat daripada yang ada di dunia luar. Langkah kaki yang lambat dan berat terdengar dari kejauhan di dunia yang tenang dan penuh dengan energi spiritual ini. Di seberang cakrawala, banyak sosok berjalan dari kejauhan, mondar-mandir saat mereka berjalan, selangkah demi selangkah, dari kejauhan. Itu adalah sekelompok pria dan wanita muda. Pada saat ini, mereka mengepalkan gigi dengan erat, tubuh mereka sedikit membungkuk ke depan. Energi spiritual di dalam tubuh mereka ditekan ke keadaan yang mirip dengan genangan air yang tergenang saat mereka tiba di ruang ini, menghasilkan sirkulasi yang sangat lambat. Setiap langkah yang mereka ambil menghabiskan sejumlah besar kekuatan. Tekanan menakutkan pada mereka menyebabkan tubuh mereka memiliki berat yang mirip dengan 1 ton. Ini adalah gerbang surga utara. Persetan, aku hampir tidak bisa menahan siksaan seperti ini. Warna pucat yang mematikan menutupi wajah Zhao Qingshan saat dia terhuyung-huyung dan tersandung. Keringat telah membasahi jubahnya, dengan rasa sakit yang menjalar dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia sangat lelah dan kelelahan hingga menyebabkan pusing di benaknya. Meskipun tidak ada serangan diam-diam yang menakutkan, terus berjalan seperti itu sudah cukup untuk membuat seseorang pingsan. Di depannya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya juga berkeringat banyak, bibir mereka kering dan pecah-pecah. Saat memasuki gerbang surga utara, mereka terus berjalan seperti ini sejak saat itu. Keheningan di tempat ini membuatnya tampak seperti alam mati. Jika bukan karena mereka berjalan di sepanjang jalan yang sama bersama, mereka mungkin benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pelatihan setengah tahun kami baru saja dimulai, suara serak Li Xuantong terdengar. Apakah menurutmu akan mudah untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan? Jika Anda tidak bisa bertahan, hancurkan saja batu giok itu, dan pena tua Zutian dan Hallmaster Moyu akan membawa Anda keluar. Mendengar itu, Zhao Qingshan tertawa getir sebelum berkata, bukannya aku tidak bisa bertahan, tapi tidak bisakah kita istirahat sejenak? Jika kita terus seperti ini, aku merasa tubuhku akan meledak. Mu Fengyang dan yang lainnya saling pandang, sebelum menganggukkan kepala. Baik Shen Changsheng dan Li Xuantong telah menoleh, dengan ekspresi mereka menunjukkan sedikit keraguan. Namun, ketika mereka ragu-ragu, seorang gadis muda berjubah hitam yang mengikuti di belakang mereka diam-diam berjalan melewati mereka. Tangannya yang seperti batu giok memegang pedang panjangnya, dia berjalan, selangkah demi selangkah, ke kejauhan. Pada saat ini, keringat sudah mengalir di lengannya yang seperti batu giok, benar-benar membasahi pedang panjang di tangannya. Melihat sisi wajah yang benar-benar cantik, Li Xuantong bisa melihat gadis muda itu mengatupkan giginya erat-erat. Tatapannya seperti tatapan keras kepala dan berdedikasi yang dia kirimkan bertahun-tahun yang lalu, menyebabkan hati orang-orang bergejolak. Ayo pergi, dengan desahan lembut, dia mengambil langkah berat ke depan, mengikuti di belakangnya. Melihat ini, Zhao Qingshan dan yang lainnya hanya bisa tersenyum pahit dalam ketidakberdayaan. Bahkan seorang gadis bisa bertahan dan bertahan. Jika mereka berhenti sekarang, mereka akan benar-benar kehilangan terlalu banyak muka. Oleh karena itu, diam-diam melolong dalam kesedihan di hati mereka. Sekelompok orang terus melangkah perlahan di bawah tekanan energi spiritual yang menakutkan yang menekan mereka. Di ruang dalam tingkat terakhir wilayah petir, di mana redup dan gelap sepanjang tahun, lautan petir hitam mengalir turun dari langit saat guntur rendah tanpa henti bergema di seluruh ruang. Di dalam lautan petir yang tak berujung, diam-diam duduk sosok kurus dan tampak lemah. Baut raksasa petir hitam surgawi melolong tak berujung di sekelilingnya. Sebelum dengan keras turun ke tubuhnya, di bawah serangan yang menakutkan itu, sosok itu bergetar hebat, sementara kulitnya tampak menjadi hitam hangus. Namun, dibandingkan waktu sebelumnya, di mana dia dikirim terbang kembali dengan menyedihkan, ini jelas jauh lebih baik. Mengambang di langit, naga laut utara melihat ke arah pemandangan yang terjadi di dalam lautan petir, menyebabkan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Selama 10 hari terakhir diserang oleh serangan yang merajalela itu, jelas bahwa Mu Chen secara bertahap beradaptasi dengan situasinya saat ini. Meskipun rasa sakit yang menyiksa isi perutnya tidak berkurang banyak, dia akhirnya bisa menahan dan menahannya.
Naga Laut Utara juga bisa merasakan bahwa kulit di bawah setiap bagian yang hangus di tubuh Mu Chen menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun demikian, menghadapi penempaan seperti itu oleh petir hitam surgawi, dia seharusnya tidak tumbuh lebih kuat hanya dengan sedikit ini. Setiap sambaran petir hitam surgawi mengandung energi tak terbatas dari petir hitam surgawi, serta energi spiritual. Namun, tidak banyak dari mereka yang hadir di tubuh Mu Chen. Ini jelas tidak masuk akal. Apakah anak kecil itu dengan sengaja menekan energi-energi itu di dalam tubuhnya? Sinar samar kecemerlangan melintas di mata naga Laut Utara saat ekspresi geli muncul di wajah kunonya, sebelum bergumam, benar-benar orang dengan persepsi yang sangat tinggi. Apakah dia berencana untuk mengumpulkan banyak persiapan sebelum memulai terobosan yang menyembur? Menurut perhitungan naga Laut Utara, Mu Chen harus perlahan-lahan mendapatkan kekuatan di bawah penempaan konstan dari petir hitam surgawi. Namun, dari situasi di depan matanya, Mu Chen tidak memilih untuk menjalani metode ini. Dia telah menyerap semua energi itu ke dalam tubuhnya dan menekannya dengan sekuat tenaga. Ketika energi itu diserap saat memasuki tubuhnya, energi itu tampak sederhana. Namun, jika mereka dipadatkan bersama sampai tingkat tertentu, mereka akan meletus seperti bendungan yang pecah, mengungkapkan kekuatan yang sangat mencengangkan. Budidaya fisik Dewa Petir sangat sulit, bahkan jika seseorang memiliki tempat pelatihan alami seperti lautan petir ini. Namun, bagaimana bisa meningkatkan Diplorune Lightning Physique seseorang menjadi Quadrarune Lightning Physique menjadi sesuatu yang mudah? Jika seseorang menggunakan metode konvensional untuk melakukannya, seseorang tidak akan dapat mencapai tahap seperti itu bahkan jika seseorang berlatih selama setengah tahun. Tampaknya Mu Chen juga jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, dia telah memilih metode yang berbeda, yaitu mempersiapkan diri sebelum menembak ke depan. Dia menekan semua energi di dalam tubuhnya seperti teko yang diisi sampai penuh dengan air mendidih, sambil menekan tutupnya dengan kuat, tidak membiarkan air mengalir keluar. Namun, dia hanya bisa melakukannya untuk jangka waktu tertentu, karena itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu lama. Itu karena begitu energi itu tidak dapat ditahan lagi, mereka akan meledak dengan sangat menakutkan. Saat ini, Mu Chen mengumpulkan hanya untuk terburu-buru semacam itu. Begitu mencapai tahap itu, dia mungkin bisa mengandalkannya untuk bergegas menuju surga dalam satu lompatan. Gagasan seperti itu sangat bagus, namun membutuhkan seseorang untuk menanggung lebih banyak rasa sakit dan penderitaan daripada biasanya. Pada saat ini, seharusnya terasa seperti dinamit yang meledak di dalam tubuh Mu Chen. Begitu dia tidak bisa mengendalikannya lagi, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Saat dia terus melihat tontonan ini, naga Laut Utara tersenyum tak berdaya. Anak kecil ini benar-benar tidak membiarkan orang berhenti mengkhawatirkannya. Sepertinya aku harus mulai mengawasinya lebih ketat. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan dapat segera mengambil tindakan. Sama seperti naga Laut Utara tersenyum dari ketidakberdayaannya, sambaran petir hitam surgawi terus menembak di dalam lautan petir, menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat mereka tak berujung menghantam ke arah satu-satunya sosok yang hadir di sana. Energi di dalam tubuhnya mulai perlahan mengembun bersama di bawah serangan gencar yang merajalela. Waktu diam-diam berlalu di bawah pelatihan yang membosankan dan pahit ini. Selama periode ini, Akademi Spiritual Surga Utara telah tenggelam ke dalam keadaan damai yang aneh. Dengan tokoh-tokoh berpengaruh elit di 10 tempat teratas dari peringkat surgawi telah menghilang karena pelatihan tertutup. Setelah kehilangan sosok berpengaruh itu, seluruh akademi spiritual tampak jauh lebih tenang dari biasanya. Secara alami, di bawah kedamaian dan ketenangan ini adalah suasana yang tegang dan tegang, dengan beberapa siswa mengumpulkan kekuatan mereka dan menjalani pelatihan dan kultivasi. Bagaimanapun, kompetisi akademi spiritual besar sudah dekat, meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Semua orang tahu tentang beberapa detail dari situasi Akademi Spiritual Surga Utara saat ini. Hasil Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak bagus di turnamen Akademi Spiritual Besar beberapa tahun yang lalu. Dalam 5 akademi besar, mereka menempati posisi terbawah. Karena ini, ada beberapa akademi spiritual elit yang telah mengirimkan tatapan iri pada mereka, mencoba untuk menggantikan mereka sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan tinggal di akademi selama sisa hidup mereka.
setelah pelatihan dan kultivasi di sini, mereka akan pergi untuk bergabung dengan tempat yang lebih kuat untuk melanjutkan pelatihan dan kultivasi mereka atau untuk kembali ke keluarga atau klan mereka. Namun, meskipun itu masalahnya, itu tidak mencegah mereka untuk memiliki perasaan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun ada akademi spiritual yang tak terhitung banyaknya yang hadir di dunia 1000 besar sekarang, tidak banyak yang mengizinkan orang untuk merasakan rasa memiliki seperti Akademi Spiritual Surga Utara. Secara alami, ini mungkin karena Akademi Spiritual Surga Utara memiliki dekan yang cukup baik. Pidato Dekan Tai Chang kemudian jelas menyentuh hati beberapa siswa. Dekan yang akan mendukung Anda selama Anda kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, terlepas dari apapun yang terjadi, di seluruh dunia 1000 besar, ini masih dianggap langka. Oleh karena itu, semua orang jelas bahwa tokoh berpengaruh elit di 10 tempat teratas dalam peringkat surgawi sedang menjalani pelatihan dan kultivasi pahit dalam persiapan untuk turnamen Akademi Spiritual Besar yang akan datang. 10 orang itu bersiap untuk berjuang demi kemuliaan dan kehormatan Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak dapat tertinggal dari angka-angka itu. Mungkin karena menemukan suasana seperti itu di dalam akademi spiritual, para petinggi akademi sebenarnya telah mengirim kabar bahwa siswa yang mampu menerobos ke tahap penyelesaian surgawi akan dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki gerbang utara surga. Begitu berita ini beredar, itu langsung menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara yang tenang berkobar saat mata siswa yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki bakat yang cukup bagus menjadi merah. Selama waktu ini, mereka terus menggurui wilayah petir dan berbagai arai spiritual konvergen yang hebat, membuat setiap detik berharga saat mereka berlatih dan berkultivasi dalam upaya untuk membiarkan diri mereka menerobos ke tahap penyelesaian surgawi, sehingga mereka memperoleh kualifikasi untuk memasuki gerbang surga utara untuk dilatih dan dikultivasi. Di bawah stimulasi ini, semua orang berhasil mendapatkan hasil yang cukup bagus, karena Akademi Spiritual Surga Utara tidak kekurangan bakat. Ada beberapa senior dan beberapa siswa terjebak di tahap transformasi surgawi yang hanya perlu mengambil satu langkah maju untuk terobosan ke tahap penyelesaian surgawi. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2 bulan, di antara siswa berprestasi yang tetap stagnan selama beberapa tahun terakhir, beberapa orang mulai menerobos, menyebabkan suasana pelatihan di dalam Akademi Spiritual Surga Utara meningkat secara dramatis. Sementara suasana di Akademi Spiritual Surga Utara telah berubah menjadi berapi-api. Tingkat terakhir wilayah petir masih redup dan gelap, dengan gemuruh guntur terus bergema. Mu Chen diam-diam duduk di dalam lautan petir. Busur petir hitam dengan gila-gilaan menari di permukaan tubuhnya saat mereka tanpa henti mengebor ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya. Energi merajalela yang tak terlukiskan samar-samar terlihat saat terpancar darinya, menyebabkan cairan petir di sekitarnya terus menyala dan melonjak. Siapapun yang hadir akan dapat merasakan betapa besar tumpukan energi di tubuh Mu Chen. Baut petir hitam surgawi masih terus melolong di dalam lautan petir, turun ke tubuh Mu Chen, menyebabkan cahaya petir meletus dan menutupi langit. Getaran samar mengguncang tubuh Mu Chen saat dia dengan gila-gilaan menyerap energi petir hitam surgawi dan energi spiritual tak terbatas yang telah menyusup ke dalam tubuhnya. Namun, terlepas dari itu, dahinya mulai berkerut karena perasaan eksplosif yang dia tunggu masih belum tiba. Itu masih belum cukup. Dengan tangan di belakang punggungnya, naga laut utara melihat ke arah Mu Chen, yang tampaknya tenggelam dalam cahaya petir hitam. Pada saat ini, dahinya juga berkerut. Mu Chen telah berada di sana selama 3 bulan penuh, namun energi yang dia kumpulkan di dalam tubuhnya belum mencapai tingkat yang diperlukan untuk menerobosnya dalam satu tembakan. Jika dia memicu letusan mereka sekarang, baik kekuatan individu dan fisik dewa petirnya akan dipromosikan. Namun, jelas bahwa tingkat promosi tidak akan membuatnya puas. Setelah 3 bulan adaptasi di sini, Mu Chen mulai mendapatkan perlawanan terhadap petir hitam surgawi. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu yang lebih kuat. Senyum muncul di wajah kuno naga laut utara. Detik berikutnya, dengan lambaian lengan bajunya, raungan yang dalam sepertinya terdengar dari bagian terdalam dari lautan petir. Saat cairan petir beriak, seekor naga hitam raksasa perlahan muncul dari dalam kedalaman laut yang hitam legam. Penuh dengan cahaya petir dari tubuh raksasanya, kilau dingin dan kuno terpancar dari permukaan tubuh naga raksasa itu.
Naga hitam raksasa ini secara mengesankan adalah petir spiritual yang hadir di lautan petir beberapa waktu lalu. Namun, pada saat ini, itu disegel oleh naga laut utara. Oleh karena itu, ada beberapa transformasi bentuknya karena niat naga laut utara. Membuka matanya lebar-lebar, roh petir melihat ke arah Mu Chen yang ada di dalam lautan petir. Detik berikutnya, membuka rahang raksasanya yang ganas. Raungan marah terdengar darinya. Tiba-tiba, pilar cairan petir raksasa yang bersinar keluar dari rahang raksasa roh petir, memisahkan lautan petir. Itu dengan keras menembak ke arah tubuh Mu Chen. Mu Chen sangat bergidik saat cahaya petir hitam berkilauan di sekujur tubuhnya. Luka kecil sebenarnya mulai muncul di permukaan tubuhnya, tanda bahwa dia tidak mampu menahan tekanan untuk menyimpan energi raksasa di dalam dirinya. Namun, meskipun begitu, Mu Chen masih tidak berencana untuk berhenti. Sebaliknya, dia terus dengan gila-gilaan menyerap energi tak terbatas yang terkandung di dalam pilar bercahaya cairan petir. Sekarang, jika dia menekan energi lebih ganas lagi, letusannya akan lebih ganas. Dia telah menekan mereka selama 3 bulan penuh, dan menderita 3 bulan penuh siksaan dan siksaan. Karena itu, dia tidak ingin hal kecil apapun memuaskannya. Saat dia menatap Mu Chen dan memperhatikan pola darah yang terus meluas di seluruh tubuhnya, wajah naga laut utara menjadi sedikit serius. Makan anak nakal ini benar-benar tidak kecil. Namun, bukankah dia tidak takut dia akan mati kembung seperti itu? Haruskah saya membiarkan dia melanjutkan? Kerutan muncul di wajah naga laut utara, sebelum dia menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Biarkan saja, anak nakal itu tidak pemarah atau impulsif. Karena dia memiliki makan seperti itu, dia juga harus mengetahui risiko dan bahaya yang terlibat dalam melakukannya. Sekarang, saya harus mencoba yang terbaik untuk membantunya. Berpikir sampai di sana, naga laut utara tidak lagi ragu-ragu. Dengan jentikan jarinya, roh petir meraung sekali lagi, menyebabkan cahaya petir yang mengandung energi tak terbatas melolong, langsung menyelimuti tubuh Mu Chen. Pola darah dengan cepat meluas, menyebabkan Mu Chen muncul dari kejauhan, mirip dengan orang yang terbuat dari porselen yang mampu pecah, pemandangan yang akan menyebabkan hati seseorang merasa takut dan khawatir. Tiba-tiba, suara samar sepertinya berdering, menyebabkan mata naga laut utara berkontraksi dengan marah. Pecahnya terdengar sangat kecil sehingga tidak bisa didengar, membuatnya hampir mustahil untuk mendengar di dalam lautan petir ini melawan gemuruh guntur. Namun, terlepas dari itu, ketika suara itu terdengar dengan tenang, wajah naga laut utara berubah serius, sementara tubuhnya tampak hampir tegang dalam sekejap, mengirim tatapannya menembus lapisan demi lapisan lautan petir. Dia menatap erat pada sosok kurus dan lemah di dalamnya. Tiba-tiba, fluktuasi tak terbatas, merajalela meletus dari lokasi itu saat sinar hitam dari kecemerlangan kilat tiba-tiba mulai memancar dari pola darah pada pemuda yang tercakup di dalamnya. Saat mereka memanjang, beberapa fluktuasi petir dan guntur tirani yang tidak normal mulai merembes keluar dari pola darah itu. Segel miliknya itu tampaknya akan pecah. Tiba-tiba, pada saat ini, mata Mu Chen terbuka, bertepuk tangan untuk membentuk segel tangan. Raungan sengit yang mirip dengan guntur terdengar. Raungan menyebabkan cairan petir di sekitarnya didorong kembali, menciptakan ruang kosong besar ribuan meter tanpa ada yang bisa mendekati Mu Chen. Busur petir hitam dengan gila-gilaan menari di sekujur tubuhnya sebelum mengembun bersama, membentuk sesuatu yang mirip dengan badai petir raksasa. Apakah energi petir hitam surgawi terakumulasi di dalam tubuhnya terlalu kuat? Naga laut utara bergumam dan dia sangat fokus pada semua yang terjadi di hadapannya. Dari kelihatannya situasinya, Mu Chen tampaknya sudah tidak dapat menekan energi menakutkan yang telah dia kumpulkan di dalam tubuhnya. Jika dia terus mengendalikan mereka dengan paksa, dia mungkin mengambil risiko meledakkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Mu Chen jelas tentang situasi di dalam tubuhnya. Meskipun dia berada dalam posisi berbahaya, wajahnya tetap tenang dan tenteram. Dengan cepat mengubah segel tangannya, cahaya petir hitam bisa terlihat samar-samar memancar keluar dari bawah kulitnya. 2 tanda petir mengembun di dadanya. Sementara cahaya petir mulai berderak saat itu juga mulai mengembun. Ini adalah tanda yang tak terduga dari formasi rune petir. Jelas, Mu Chen sedang berusaha membuat terobosan sekarang. Busur petir hitam yang semakin merajalela terus menyembur keluar dari tubuh Mu Chen. Dari kejauhan, seluruh tubuhnya tampak terbungkus oleh busur petir.
saat mereka dengan gila-gilaan berkilau, mereka akhirnya berubah menjadi sinar cahaya petir, sebelum mengebor untuk membuat rune pencahayaan ketiga di dada Mu Chen. Saat energi dari petir hitam surgawi menyembur masuk, rune petir ketiga mulai perlahan terbentuk. Saat rune petir berangsur-angsur terbentuk, kulit Mu Chen juga mulai menjadi hitam pekat, memberinya perasaan sedingin es dan padat ketika dilihat, seolah-olah tidak ada apapun di alam semesta ini yang mampu menghancurkannya. Rasa tirani yang tak terlukiskan. Pada saat yang sama, tubuh Mu Chen mulai tumbuh sedikit lebih tinggi. Pembentukan rune petir ketiga tidak terlalu sulit, karena energi Divine Black Lightning yang dikumpulkan oleh Mu Chen selama 3 bulan terakhir ini ikut bermain. Saat energi terus memancar tanpa henti, itu menyebabkan rune petir tampak semakin jelas dan hidup, mirip dengan rune sejati yang dibentuk oleh guntur dan kilat. Formasi ini berlangsung selama kurang lebih selusin menit, sebelum busur petir hitam terakhir di permukaan tubuhnya menghilang. Rune petir ketiga di dada Mu Chen benar-benar mengembun dan terbentuk. Pada saat pembentukannya, pola darah yang menutupi tubuh Mu Chen menghilang, sementara sinar redup kecemerlangan menyembur keluar, dan fluktuasi energi tirani yang tak tertandingi terpancar bersamanya. Meskipun Mu Chen masih duduk diam di sana, tidak bergerak 1 inci pun, dia sudah bisa memberi orang perasaan seolah-olah gerakan apapun darinya dapat menghancurkan bumi dan mengoyak langit. Fisik petir 3 rune, gumam naga laut utara saat matanya sedikit menyipit. Mampu mengalami peningkatan seperti itu setelah berada di sana selama 3 bulan sebenarnya dianggap sebagai hasil yang cukup bagus. Dia sedikit melebih-lebihkan ketika dia menuntut Mu Chen untuk mencapai fisik petir kuadra rune dalam setengah tahun ini. Lagi pula, dia tahu kesulitan yang dibutuhkan dalam melatih dan mengolah fisik petir, mengolah seni pemurnian tubuh, dengan sendirinya, sangat sulit, apalagi fisik dewa petir, yang dianggap sebagai seni surgawi penyempurnaan tubuh yang agak bagus. Namun, saat naga laut utara diam-diam berpikir, tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya dan memperhatikan bahwa Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti setelah formasi lengkap dari rune petir ketiganya. Pemuda itu dengan erat mengepalkan giginya, karena pelatihan pahit selama 3 bulan terakhir, janggut yang berantakan telah tumbuh di wajahnya yang tampan. Namun demikian, itu menyebabkan dia tampak sangat tegas dan teguh. Bertepuk tangan, segel tangannya berubah sekali lagi, tanpa diduga terus menampilkan segel mnemonik dari fisik dewa petir. Raungan rendah terdengar dari mulutnya, sekali lagi, saat badai petir di belakang punggungnya mulai meluas, menyelimuti seluruh tubuhnya di dalamnya. Sinar raksasa cahaya petir melolong, mengalir tanpa henti saat mereka menabrak tubuh Mu Chen. Di bawah serangan dari cahaya petir, sedikit cahaya bersinar benar-benar mulai mengembun di atas rune petir ketiga di dada Mu Chen. Dia benar-benar ingin menyingkat rune petir keempatnya dengan satu semburan energi. Memang, dia mengandalkan ide ini, ya, gumam naga laut utara. Badai hitam menggila berputar di sekitar tubuh Mu Chen, dengan energi dari petir hitam surgawi tanpa henti memuntahkan dari lautan petir, sebelum akhirnya bergegas ke tubuh Mu Chen. Aliran deras ini sangat tirani, jika bukan karena Mu Chen dengan gila-gilaan menahan semua serangan dari petir hitam surgawi, dia mungkin tidak akan berani menanggung aliran seperti itu. Namun, meskipun itu masalahnya, dia merasa bahwa tubuhnya tampak hancur berkeping-keping saat rasa sakit yang membakar dan menyengat menyiksanya, tampak seperti ingin membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan terus bertahan. Semakin banyak energi dari petir hitam surgawi melolong. Namun, terlepas dari itu, pembentukan rune petir keempat jelas 100 kali lebih sulit daripada yang ketiga. Bahkan dengan energi tak terbatas dari petir hitam surgawi yang mengalir ke tubuhnya, itu hanya mampu membentuk kurang dari setengah dari rune petir itu, masih ada sedikit sebelum formasi lengkapnya. Akhir cerita ini menyebabkan bayangan kekhawatiran yang mendalam muncul di mata Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akumulasi 3 bulannya masih tidak dapat sepenuhnya memadatkan rune petir keempatnya. Memang, fisik dewa petir ini sangat sulit untuk dilatih dan dikultivasi. Benar-benar anak nakal yang ceroboh, naga laut utara menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan, sebelum bergumam, saat membantu orang, bantu sampai akhir, melihat bahwa ibumu telah membantu Akademi Spiritual Surga Utara kami, orang tua ini akan membantumu sekali lagi. Saat suaranya terdengar, dia menjentikkan jarinya,
Tiba-tiba, roh petir di kedalaman lautan petir meraung, seolah-olah telah mendengar semacam perintah. Namun, terlepas dari itu, ia tampak sangat tidak mau, sehingga ia mulai berjuang untuk melepaskan diri dari pengontrolnya. Sebuah dengusan dingin terdengar dari naga laut utara. Tiba-tiba, bulu hitam mulai tumbuh dari tubuh raksasa roh petir, mengebor ke dalam tubuhnya. Bulu-bulu hitam tampak berakar di tubuhnya. Saat sinar hitam kecemerlangan menyembur dari mereka, raungan kemarahan yang menghancurkan bumi terdengar, yang terdengar sangat menyakitkan. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya mulai secara bertahap menjadi patuh. Dengan raungan, sinar kecil cahaya petir hitam terbang keluar dari kepalanya. Cahaya petir hitam kecil itu tampak seperti setetes cairan petir, namun tampak seolah-olah ada dunia guntur dan kilat di dalamnya. Saat kilat menyambar dan guntur bergemuruh di dalamnya, itu tampak sangat aneh dan aneh. Setetes cairan cahaya petir hitam dengan cepat melesat melintasi lautan petir. Akhirnya, menembus badai petir, itu melesat lurus ke arah dahi Mu Chen. Seketika, tubuh Mu Chen menjadi kaku dan kaku saat sinar cahaya petir hitam memancar dari dahinya dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, itu telah meluas ke seluruh tubuhnya. Dari jauh, dia tampak terbungkus tanaman merambat hitam, terlihat agak misterius. Tiba-tiba, permukaan tubuh Mu Chen meledak terpisah saat gumpalan kabut darah naik. Pada saat ini, wajahnya mulai melengkung dan berubah, jelas menunjukkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa yang dia rasakan sekarang. Saat kabut darah naik dari permukaan tubuhnya, cahaya petir yang menutupi seluruh tubuhnya mulai dengan gila-gilaan menarik kembali ke arah rune petir keempat di dadanya. Cahaya petir itu tampaknya mengandung energi yang sangat mencengangkan dari Divine Black Lightning, menyebabkan rune petir yang mengalami kesulitan kondensasi meluas dengan cepat. Tubuh Mu Chen terus meledak terpisah, dengan semakin banyak kabut darah menyembur keluar. Akhirnya, mereka membentuk lapisan tebal darah yang mengeras, membungkus tubuh Mu Chen dengan erat di dalamnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, badai petir di luar mulai perlahan menghilang. Mu Chen diam-diam duduk di dalam lautan petir, dengan cairan petir tidak bisa mendekati puluhan meter darinya. Pada saat ini, auranya tampaknya telah menjadi sangat lemah, dengan tidak ada satu aktivitas pun yang dapat dideteksi darinya. Dengan tangan di punggungnya, naga laut utara diam-diam menyaksikan pemandangan di depannya, tidak menunjukkan tanda-tanda mengambil tindakan, dia hanya berdiri di udara sambil menunggu dengan tenang. Penantian ini berlanjut selama 5 hari. Dalam 5 hari ini, tidak hanya darah yang mengeras yang menyelimuti Mu Chen tidak membuat gerakan aneh, bahkan tidak ada satu gerakan pun yang dapat dideteksi dari tubuh di dalamnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia telah kehilangan semua kehidupan dan vitalitasnya. Namun, meskipun begitu, naga laut utara masih tidak mengambil tindakan. Sementara kelopak matanya terkulai rendah, tiba-tiba, tatapannya bergerak. Sepotong darah yang mengeras diam-diam meluncur di dalam lautan petir. Seperti reaksi berantai, potongan darah yang mengeras dengan cepat jatuh, dengan cepat berubah menjadi debu dan terbang menjauh. Saat darah yang mengeras jatuh, sosok tinggi dan kurus muncul. Saat pemuda itu membuka matanya, cahaya kilat hitam melintas di mata hitamnya, tampak sangat ganas hingga menyebabkan orang tidak berani menatap lurus ke arahnya. Dia perlahan berdiri, rambut hitamnya berkibar-kibar, menurunkan kepalanya, dia melihat 4 tanda cahaya berkilauan lembut di dadanya, rune petir yang hidup dan hidup mirip dengan busur petir paling indah di alam semesta, memancar dengan energi yang tak terukur di dalamnya, seolah-olah mengandung prestise langit dan bumi. 4 rune petir, fisik petir kuadra rune, melihat 4 rune petir, Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Sementara energi yang melonjak mirip dengan tsunami tanpa henti menyembur keluar dari tubuhnya. Ini adalah rasa kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mu Chen saat ini memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan berani bertarung langsung melawan seorang ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia hanya dengan kekuatan ini. Kekuatan ini benar-benar akan menyebabkan orang menjadi terlalu mabuk. Sebuah busur melengkung ke atas di sudut mulut Mu Chen. Akhirnya, tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dia membuka mulutnya lebar-lebar, mengangkat kepalanya ke arah langit dan melolong panjang. Raungannya bergemuruh, menyebabkan gelombang besar yang menutupi langit terbentuk di dalam lautan petir. Saat tepukan gemuruh melolong, mereka mengembun di belakang pemuda itu. Pada saat ini,
Dia tampak seperti dewa petir yang turun dari surga. Setelah 3 bulan pelatihan pahit, dia akhirnya menerima kompensasi. Terima kasih telah menonton.